Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Alpro Podcast Si Manis Cerdas. Alhamdulillah, ini podcast kita episode yang kedua. Doain agar podcast ini terus berkembang. Untuk teman-teman, terutama warga Yayasan Perguruan Al-Hikmah, jangan lupa untuk terus support kami. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kritik dan saran juga kami butuhkan dalam perkembangan channel kami. Jadi kali ini saya bersama guru olahraga Al-Hikmah, yaitu Pak Fahlan Ramadan SPD. Nah, jadi kami berdua akan membahas santai terkait tentang salah satu olahraga terpopuler di Indonesia. Apalagi kalau bukan sepak bola. Dan kali ini cukup seru karena sepak bola kita, sepak bola Indonesia sudah terbilang cukup maju ya Pak? Iya, sangat maju. Cukup maju dan sangat berkembang pesat. Jadi ini Pak, ngomong-ngomong tentang sepak bola nih, menurut Bapak sendiri arti dari sepak bola itu apa Pak? Sepak bola saya rasa ikon dari semua cabang olahraga. Kenapa? Sepak bola ini sangat digemari baik dari kalangan anak-anak maupun anak remaja, dewasa. Kadang yang udah lanjut usia pun gemar melihat sepak bola, pertandingan sepak bola yang ada di tayangan televisi yang saat ini yang kita perhatikan saat. Jadi bukan populer di Indonesia saja, tapi di dunia juga iya, kan Pak? Di manca dunia sepak bola ini sangat keren lah bidang olahraganya. Indonesia ini kan Pak, sepak bola sudah berkembang. Jadi pendapat Bapak ini tentang perkembangan sepak bola kita itu bagaimana Pak? Oke, jadi kita lihat aja sekarang ya, perkembangan sepak bola di Indonesia ini sangat meningkat sekali semenjak Bapak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua PSSI, Ketua Umum PSSI yang sekarang. Ya, perkembangan sepak bola ini sangat di Indonesia ini sangat jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya. Dari kita flashback ke belakang lagi, bahwasannya di sepak bola ini kita banyak yang kita ambil. Contohnya pemain yang awal dari pemain lokal ke pemain-pemain yang bagus saat ini kita jumpai di lapangan, tiki taka yang saat ini yang diberikan Coach Sintayong, ya kan, yang saat ini Coach Sintayong yang memegang ambil dari kepelatihan di sepak bola di Indonesia ini, saya rasa sangat berkembang banyak, ya, terutama di timnas Indonesia, baik senior, baik pun di usia 23, U16-nya juga. Perkembangan sepak bola Indonesia kan juga karena ada faktor naturalisasi pemain kan Pak? Iya. Menurut Bapak sendiri lah, itu lebih mengarah ke positif atau negatif karena ada banyak naturalisasi pemain? Oke. Kita bahas masalah positifnya dulu ya. Iya Pak. Jadi kalau menurut saya masalah positifnya itu sangat bagus. Kenapa? Supaya dari hal positif yang diambil dari tindak lanjut dari Ketua PSSI sekarang, Bapak Erick Thohir, yang dari pemain luar sana yang berdarah di Indonesia, walaupun kakeknya atau ibunya berdarah Indonesia, dia berhak membela timnas Indonesia. Jadi supaya hal positif ini diambil dari Bapak Erick Thohir, supaya memajukan terus yang kita bahas tadi awal, supaya sepak bola Indonesia itu maju. Jadi dia dipilihlah menjadi warga negara Indonesia karena dia ingin membela bangsa dari kakek moyangnya. Nah, jadi makanya hal positifnya. Terus hal positif lagi yang mesti kita ketahui bahwasannya, lihatlah sekarang sepak bola di Indonesia nih, waktu pertandingan kualifikasi semalam, alhamdulillah dari segi-segi yang kita peroleh meraih 3 poin dalam 3 kali bermain imbang. Itu positifnya. Karena apa? Kita ketahui bahwasannya pemain yang berdarah biru lah dibilang ya, darah biru luar. Iya kan. Jadi ambil hal positifnya supaya memajukan sepak bola di Indonesia. Hal negatifnya ya, banyak pemain lokal yang tersingkir gara-gara main naturalisasi ini. Iya kan? Ya benar Pak. Iya kan? Banyak pemain lokal yang tergeser ya dari pemain naturalisasi. Tapi jangan kecil hati. Ya, terus berpotensi untuk pemain-pemain lokal ini teruslah bekerja keras, disiplin. Ya, jangan pantang menyerah. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil?
Ya, jangan menyerah. Bahwasannya kamu bisa, kita bisa semua menjadi pemain sepak bola yang kita inginkan. Jadi intinya tuh kalau mau berkembang disiplin diri dulu Iya, ya, Pak? disiplin. Masalah kita wajib disiplin. Tadi kan Bapak ada tentang ngomong kualifikasi mendapatkan 3 poin. Nah, Indonesia kan saat ini udah kayak banyak mengikuti event-event besar kayak Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Iya, benar. Nah, itu menurut Bapak gimana, Pak? Soalnya kan dulu kita hanya mengikuti sekedar AFF gitu kan, Pak. Iya, betul. Nah, ini event-event besar itu bagaimana pendapat Bapak? Ya menurut saya pendapat saya ya di waktu kualifikasi Piala Dunia dari dia main pertama sampai ketiga sampai keempat ini jumpa Cina terakhir ya, baru di bulan November nanti akan balik ke kandang melawan tim Jepang, baru di bulan November tanggal berapa nanti lawan Arab Saudi ya kan. Itu saya rasa menurut saya 3 pertandingan 3 poin itu sangat penting ya, perkembangan sangat bagus, luar biasa. Kita support terus untuk timnas Indonesia kita ya. Kita terus support timnas Indonesia untuk memajukan sepak bola di negara Indonesia ini ya. Bahwasannya kita ketahui bukan tim-tim lemah yang kita lawan dari fase-fase grup. Arab Saudi yang pertama, seri ya. Yang kedua Australia seri. ya. Ini langganan Piala Dunia. Yang ketiga ini Bahrain. Bahrain ini waktu pertemuan keberapa kita dibanti 10 atau 10-0 dia nggak salah ya. Tapi kita jangan ingat itu lagi. Kita fokus ke depan gimana cara kita 2026 ada nama Indonesia di bagan di bagan Piala Dunia. Ya kalau bisa nama Indonesia ada di situ, misalnya di situ ada Portugal, Spanyol, Argentina, di situ ada Indonesia yang melesat. Nah, jadi kalau bisa ya lawan Cina semalam yang kita ketahui bahwasannya memang strategi dari Sintayong supaya tidak bisa kebaca sama Jepang, supaya kita bukan Sintayong pingin kalah sebenarnya dari lawan Cina itu. Sebetulnya Sintayong pingin kita tuh menang, makanya dimasukkan pemain-pemain yang nggak pernah main di bangku cadangan dimainkan. Jadi kita wajib ketahui bahwasannya strategi pelatih itu lebih tahu dibanding kita. Jadi sebagai netizen yang baik itu jangan mau menangnya aja kita bangga-banggakan, kalah itu tetap kita support. Ya, kalah kita support. Jangan kalah di EJJ, kalah di caci-caci, kalah di maki-maki, kalah masuk langsung ke ini segala macam berita ini nggak bagus. Support terus kalau kamu emang supporter atau penggemar yang baik, kalah menang support terus timnas Indonesia berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kita doakan aja sama-sama supaya Indonesia masuk ke babak-babak selanjutnya. Ya kita berdoa aja di juara pool sama runner up. Kalau kita udah juara di runner up aja, kemungkinan besar kita nggak masuk ke babak selanjutnya, babak ronde keempat. Jadi kalau di ronde ketiga ini kita udah ada di runner up, Jepang di juara pool, kemungkinan besar kita Jepang sama Indonesia masuk langsung ke Piala Dunia 2026 yang diprediksi oleh Bapak Gus Dur pada tahun 2006. Ya, prediksi. Bahwasannya Gus Dur bilang, ya. Di tahun 2006 itu, Indonesia akan masuk Piala Dunia 20 tahun lagi. Walaupun perkembangan sepak bola udah berkembang, kita netizen dan supporter juga harus lebih dewasa. Iya, betul itu. Tidak boleh anarkis. Kita support terus siapapun yang datang di Indonesia, yang bermain di Indonesia. Contohnya yang ditengok di berita kan bahwasannya Bahrain takut main di Indonesia. Melihat supporter Indonesia yang anarkis, supporter Indonesia yang barbar juga. Ya. Bahaya nih. Padahal enggak. Bahkan kita ketahui lagi dari media, sorotan media, bahwasannya pemain Australia, pemain Irak, bahkan pelatih Irak bilang supporter Indonesia supporter yang paling ramah. Supporter yang paling ramah ya ketika nampak turis asing yang masuk menyapa satu sama lain, nggak ada anarkis. Jadi jangan takutlah Bahrain main ke Indonesia. Kalau Bahrain takut main di Indonesia, itu sangat keuntungan besar bagi Indonesia untuk meraih 3 poin tanpa bertanding. Ya, jadi menang WO Indonesia. Jadi 3 poin itu saya rasa cukup untuk Indonesia melesat naik dari peringkat ke 5 ke menuju ke 3 atau ke 4. Karena kan satu grup itu ada 6 negara. Indonesia saat ini berada peringkat ke 5 di atas Cina.
Kalau misalkan ini Pak, Bahrain, kalau memang benar-benar mereka menolak untuk bertanding ke Indonesia dan AFC juga menyetujui, itu menurut Bapak lah, apa yang dilakukan PSSI oleh Pak Erick Thohir untuk melakukan hal itu, mengantisipasi lah. Oke, baik. Jadi kalau saya rasa pihak PSSI itu cukup tegas. Semalam saya baca PSSI itu cukup tegas bahwasannya tetap main, nggak bisa. Kenapa? Kandang kita di Indonesia, GBK Gelora Bung Karno. Kandang utama kita di GBK. Jadi mau nggak mau 70.000 supporter di Indonesia tuh pasti bakalan hadir, ya kan? Gimana kita diperlakukan di Bahrain, begitu juga Bahrain diperlakukan di Indonesia. Tapi saya rasa tidak begitu. Supporter Indonesia tuh sangat baik-baik, ya kan? Penontonnya di tribun-tribun itu sangat cukup baik. Jadi saya rasa, yuklah Bahrain mainlah ke kandang GBK supaya warga negara Indonesia nih yang ada di Indonesia menonton pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia di Stadion GBK. Nah ini jadi kalau misalnya FVP sampai ke negara Bahrain video ini untuk warga-warga Bahrain yang takut ke Indonesia, ya kan Pak? Main-main aja. Orang Indonesia tuh ramah-ramah. Apalagi sama turis-turis asing yang datang ke Indonesia. Apalagi semalam di Al-Hikmah ada turis dari Jerman ya. Dari Jerman datang. Kalau nggak percaya lihat aja di Instagram Al-Hikmah ya. Production ada juga. Apalagi yang mau daftar pun juga bisa di SMA Al-Hikmah ini masih terbuka ya. Jadi jangan takut karena banyak juga kita mau menyediakan anak-anak SMA nih di bidang akademik maupun di non akademiknya ya. Cerdas. Ngomong tentang Al-Hikmah juga nih Pak yang Bapak sebutkan. Di Al-Hikmah juga kan ada ekskul sepak bola dan futsal. Ya. Nah itu bagaimana Pak perkembangan atau yang udah dilakukan oleh para pelatihnya untuk sepak bola dan futsal itu? Oke, baik. Jadi di sini kan saya asisten pelatih dari sepak bola maupun futsal di Al-Hikmah ya. Jadi kalau di SMA itu pelatih kepalanya itu Bapak Taufik Hamid. Jadi saya asistennya, segala keperluan pelatih saya sediakan. Jadi masalah perkembangannya saya rasa cukup tinggi. Perkembangan sangat jauh. Ya dari tahun 2022 kita juara Piala DPRD. Ya di lapangan Sejati Pratama di Johor waktu itu juara 2. Ya yang kita sama-sama ketahui bahwasannya masih ada mungkin itu di Instagram Al-Hikmah juga. Ya. Yang kedua, kalau masalah perkembangan futsalnya saya rasa juara 2. Emang kita memang nggak pernah juara 1, emang selalu ditargetkan runner up terus saya rasa. Tapi kita terus berusaha gimana caranya kita tetap menjadi juara di ajang antar sekolah ini. Cukup menarik juga prestasi kita Pak. Iya. Itu sudah cukup maju juga. Jadi ini saja podcast dari saya dan juga Pak Palan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.